Jumpa lagi dengan kanal Desa TV. Sekarang kita sedang bersama Bapak Muhammad Fajri, calon Wakil Bupati Klaten dari pasangan ORI, yaitu One Krisnata dan Muhammad Fajri, yang akan maju di ajang Pilkada Desember mendatang. Oke Bapak, sebenarnya apa yang menjadi prioritas dan keresahan Pak Fajri sendiri atas kota Klaten ini sehingga akhirnya ikut serta dalam perhelatan politik di kota ini? Di antara banyak prioritas, yang paling merisaukan kalau sekarang ya ekonomi, lalu pendidikan. Kenapa ekonomi? Ekonomi itu basic dari survival warga masyarakat. Sekarang siapa yang nggak kesulitan? Nggak kesulitan secara ekonomi. Yang tadinya jaya surut, yang tadinya biasa kurang, yang tadinya kurang tambah kurang. Sebelum ada pandemi pun kita ini kan secara ekonomi udah berat, ya kan? Sekarang tambah pandemi, gelombang PHK, angkanya terlihat jelas. Sektor swasta surut. Nah, sebelum bicara yang lain, saya kira ini harus disentuh duluan oleh kepemimpinan besok. Padahal krisis ini bukan milik Klaten saja, tapi juga secara nasional. Saya ada informasi sedikit yang membuat kita harus punya perhatian penuh pada potensi lokal. APBD pada rata-rata daerah di Indonesia itu komposisinya kurang lebih 30% dari PAD, yang 70 dari pusat. Coba bayangkan, kalau nanti suplai dari pusat, orang APBN sudah terserap untuk penanganan. Kalau suplai itu berkurang 50% saja, itu akan sangat signifikan. Nah, komposisi seperti itu membuat selama ini ketergantungan daerah kepada pusat itu masih sangat besar. Kalau kemudian suplai itu berkurang signifikan, maka kentara sekali dampaknya pada perputaran ekonomi di daerah, termasuk Klaten. Maka prioritas besok pembangunan ekonomi itu harus betul-betul memperhatikan potensi lokal Klaten, membangkitkan ekonomi dari potensi lokal Kabupaten Klaten. Apa itu? Kerajinan, pertanian, pariwisata, yang memang itu di sini gitu. Sehingga begitu itu digerakkan tuh impact-nya langsung kepada warga masyarakat Kabupaten Klaten. Kira-kira itu. Kalau tidak ada policy ke arah sana, semua pemerintah daerah termasuk Klaten akan sangat terasa berat untuk membantu tumbuhnya ekonomi warga masyarakat. Dan lalu pendidikan. Sebenarnya pendidikan sebenarnya. Tapi kan pendidikan nggak mungkin bisa diselenggarakan tanpa tegaknya kesejahteraan atau nanti bersama. Tapi memang yang terdahulu bagaimana masyarakat ini survive. Kalau udah pendidikan. Kenapa pendidikan? Bangsa manapun, warga masyarakat manapun itu hanya bisa bangkit peradabannya kalau moralnya bagus. Moral bagus itu output dari pendidikan yang benar. Maka Pak One sama saya selaku wakilnya punya keinginan setelah ditakdirkan menang itu ya sesuai Undang-Undang Dasar 45 ya, mencerdaskan kehidupan bangsa itu tanggung jawab negara ya, jangan salah ya. Negara kalau dalam di Kabupaten Klaten berarti direpresentasikan oleh pemerintah kabupaten. Apalagi saat masyarakat kesulitan, orang tua murid kesulitan tentang biaya karena ekonominya sedang tidak ideal, maka beban ini mestinya diambil alih oleh pemerintah kabupaten. Makanya saya nggak mau sekedar menyampaikan sebagai komoditas kampanye ya,
nek aku jadi SPP gratis, bukan itu. Tapi nyawa dari ide ini adalah meringankan beban orang tua murid, karena memang mencerdaskan kehidupan bangsa itu tanggung jawab. Bentuknya apa saja? Ya beban biaya yang harus ditanggung murid itu diringankan. Yang kedua, kesejahteraan pendidik. Pendidik itu maksudnya bukan guru saja, bukan guru di sekolah formal saja, apalagi bukan guru PNS saja. Semua guru PNS, non PNS ya guru saja, itu guru di sekolah formal atau di kursus-kursus atau di PAUD dan TPA, atau kalau TPA itu kan kaum muslimin ya. Kalau umat beragama lain di tempat ibadah menyelenggarakan pendidikan juga, ya termasuk. Berarti guru-guru mereka ini yang, karena apa? Ya mereka ini selama ini memberikan fondasi moral kepada anak-anak kita. Pemerintah kabupaten harus berkontribusi. Kalau guru sejahtera, guru bisa membuat baik anak-anak kita. Kalau anak-anak kita baik, ya generasi ke depan itu menjanjikan. Kenapa pendidikan?